lagi ke rumah kita. Di balik jendela kita udah ngintip, itu orang perasaan kemarin udah datang, kenapa datang lagi sih? Kita bilang sama orang rumah, sini, kamu keluar kasih tahu ibunya nggak ada. Ya. Dia keluar, mohon maaf ibunya sedang pergi. Oh iya, nggak apa-apa, saya cuma mau ngucapin makasih aja. Alhamdulillah kemarin sudah dibantu, akhirnya anak saya bisa sekolah. Saya cuma kepengen ngedoain mudah-mudahan ibu rezekinya makin banyak, disehatkan. Tuh dia cuma mau datang, mau ngedoain, mau ngucapin makasih, tapi kita sudah terlalu bersangka dengan anak kita. Ya, makanya lillah ke Allah, bersyukur. Lihatlah ke bawah dalam urusan duniamu, lihat ke atas dalam urusan akhiratmu. Maksudnya apa? Lihat ke bawah urusan duniamu, di bawah kita masih banyak orang yang susah. Saat ini mungkin kalian harus bersyukur ya. Kerja di negeri orang, menjadi mujahidnya Allah, asal tidak mengeluh, asal mampu menjaga diri, menjaga amanah yang dititipkan oleh orang tua, oleh suami, anak. Bersyukur. Mungkin di sana banyak orang-orang, banyak perempuan-perempuan yang nganggur, bahkan kadang mungkin menjual diri hanya untuk mencari nafkah. Makanya bersyukur. Mungkin orang-orang yang disusahkan hidupnya di dunia oleh Allah, mereka nggak pernah mengeluh. Ini yang dimaksud, lihatlah ke bawah urusan duniamu. Saya pernah datang suatu waktu di daerah Mauk, di daerah Tangerang ujung. Saya bakso sama teman-teman saya. Begitu saya nyampe di sana, saya menangis. Saya menangis. Saya bilang, ya Allah, Indonesia ini kaya. Bangsa kita kaya apa yang bangsa kita nggak punya? Korupsi aja banyak. Kaya semua yang dikorupsi itu. Tapi apa yang nggak dipunya? Kok sampai saat ini di daerah Mauk masih banyak orang yang susah menemukan beras. Makannya pakai nasi aking. Tahu nasi aking kan? Menangis saya. Tapi mereka gak pernah ngeluh. Mereka menerima apa adanya. Saat ini dapat beras, alhamdulillah. Enggak ya, mereka makan nasi aking ini yang membuat saya sedih. Mereka gak pernah mengeluh, saya bangga. Mereka masih bersyukur, alhamdulillah. Ini, lihat ke bawah urusan duniamu, di bawah kita masih banyak orang susah. Lihat ke atas dalam urusan akhiratmu, urusan akhirat mereka. Mereka yang dengan mata kita lihat mereka disusahkan oleh Allah hidupnya di dunia, tapi mereka gak pernah ngeluh. Mereka yakin, ya Allah, Engkau susahkan aku hidup di dunia, Engkau akan kayakan aku di akhirat. Dengan apa? Dengan amal ibadah mereka yang gak pernah ngeluh. Mungkin dibanding saya yang terus dikasih nikmat masih ngeluh. Lihat akhirat mereka, contoh pecut diri kita untuk terus lebih baik, lebih baik. Ini bersyukur. Dari syukur akan memunculkan sifat ikhlas, tawakal tanpa batas ke Allah. Ntar ya, meler terus nih dong. Ya Allah ya Rabbi. Saudaraku ya, insya Allah dirahmati oleh Allah. Saat ini mungkin diri kita duduk di sini, nggak tahu besok kita masih dikasih kesempatan untuk seperti ini nggak? Ya, saat ini bohong kalau saat ini nggak ada air mata yang jatuh. Dari depan sampai ke belakang udah pasti. Saat Ustadz Iwan tadi doa, luar biasa doanya, semua pasti meneteskan air mata. Betul? Inilah tingkat keimanan kita. Kenapa saat duduk di sini kita bisa menangis? Kenapa saat kita di luar kita nggak bisa menangis? Hah? Takut dosanya cuma di pengajian aja. Saat duduk di sini keimanan kita naik, mampu menangis, ingat dosa, ingat keburukan di luar, kita ketawa bahagia. Di luar kita nggak ingat lagi, datang lagi nanti ngumpulin pengajian lagi, nangis lagi,
Ya kalau masih panjang umur, kalau enggak. Karena kita nggak pernah tahu umur kita. Ingat, sebelum kita tinggal di dunia, kita tinggal di mana? Sebelum kita tinggal di dunia, kita tinggal di mana? Alam rahim. Sebelum di alam rahim, kita tinggal di mana? Alam ruh. Ruh kita sebelum mempunyai mata, ruh kita sebelum mempunyai telinga, ruh kita sebelum mempunyai mulut, belum mempunyai tangan dan kaki. Ruh kita ribuan tahun yang lalu sudah dihidupkan oleh Allah. Bahkan Allah bertanya kepada ruh kita, alastu birabbik, apakah engkau meyakini aku menjadi Tuhanmu? Dan saat itu ruh kita menjawab, ya, engkau Tuhan kami. Dan Allah bertanya lagi kepada ruh kita, apakah engkau sanggup jika aku hidupkan engkau di dunia? Yang dunia ini hanya sementara, tujuanmu hidup di dunia untuk akhirat, untuk ibadah kepadaku. Apakah engkau sanggup beribadah kepadaku? Dan ruh kita menjawab, ya, aku sanggup beribadah kepadamu. Saat itu Allah sudah bertanya kepada alam semesta, semua mengatakan gak sanggup. Lalu mulai kita tinggal di alam rahim. Usia kandungan ibu kita 4 bulan, Allah tiupkan ruh. Dan malaikat bertanya di sini, ya Allah, akan kau jadikan dia laki-laki atau perempuan? Bagaimana dengan takdirnya? Bagaimana dengan kematiannya? Bagaimana dengan rezekinya? Semua sudah diatur saat di usia kandungan ibu kita 4 bulan. Allah tiupkan ruh. Semua sudah diatur di sini atas kematian kita yang kita nggak pernah tahu. Kalau kematian dikasih tahu, masjid, sholat subuh tiap hari penuh. Semua takut mati. Tapi mati bukan milik orang yang sakit, orang yang sehat bisa mati. Karena Allah menyuruh malaikat mencabut nyawa orang yang jatah hidup di dunianya memang sudah habis. Tapi kan kita nggak pernah tahu jatah hidup di dunia kita. Tahu nggak? Nggak. Lihat tabrakan kereta dimanapun. Apakah saat itu mereka tahu saat itu mereka akan mati? Orang mau berangkat kerja, berangkat sekolah, mau cari nafkah, mereka sehat-sehat saja, mereka nggak pernah tahu mereka saat itu akan mati. Bahkan saya keluar dari area ini 5 menit ke depan di jalan, saya nggak pernah tahu takdir saya. Inilah kematian. Tapi bagaimana kita mempersiapkan ini? Yang mau nggak mau 24 jam ikutin terus ini kematian. Teman sejati kita bukan suami kita. Teman sejati suami bukan istrinya. Teman sejati anak bukan orang tuanya, bahkan sebaliknya bukan. Tapi teman sejati kita kematian yang terus 24 jam ngikutin kita. Mau nggak mau, siap nggak siap, ya kita harus siap. Bagaimana siapnya? Sesuai dengan perjanjian ruh tadi, kita mau ibadah, jadi jadikan saat ini dunia tempat kita ibadah. Cari amal sebanyak-banyaknya, karena dunia ini cuma sementara, cepet banget. Lihat contohnya suami saya aja deh, 40 tahun. Yang saya pikir saya sama beliau bisa sampai nenek-nenek, bisa melihat anak-anak saya menikah. Berarti dunia ini cepet. Bahkan nanti malam, besok pagi, kalau kita mati, berarti dunia ini cepet. Tapi kita akan menempuh perjalanan yang jauh tak berujung setelah kematian. Tadi Ustadz Iwan sudah menjelaskan tafakur kita soal kematian. Kita akan menempuh perjalanan jauh gak berujung setelah kematian. Saat kita menempuh perjalanan jauh, kita butuh kendaraan yang bagus. Bukan hanya kendaraan saja, bahan bakarnya juga harus cukup. Apalagi bekalnya, karena perjalanan ini jauh. Selesai mati dikubur, di situ mulai awal kita dihidupkan. Terus gak pernah tahu sampai akhirnya semua dibangkitkan oleh Allah. Berarti perjalanan jauh akan kita tempuh setelah kematian. Maka saat ini, mumpung kita masih dikasih sehat, panjangkan ibadah kita. Ya, perbaiki konteks ibadah luas, bukan hanya sholat. Tapi saat ini kita bekerja di negeri orang jadikan ini ibadah. Maka saat ini kita jadikan ibadah, gak ngeluh, kita ikhlas. Allah senang, Allah berikan keridoan kepada kita, Allah jaga diri kita. Walaupun kita jauh dari keluarga, Allah pun akan jauh. Allah akan jauh lebih menjaga keluarga kita. Asal kita niatkan ibadah. Ibadah yang ikhlas.
bukan ibadah yang pamrih. Karena lawannya ikhlas pamrih. Ibadah yang ikhlas lillah, karena Allah, sesuai dengan perjanjian yang setiap waktu kita baca. Setiap waktu itu kita punya perjanjian loh ke Allah. Masih tahu gak perjanjiannya? Hah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Bukan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk suamiku, enggak. Apalagi untuk istriku, enggak dikubur bareng-bareng. Ya, tapi untuk Allah, lillah. Tapi ibadah yang pamrih, lawannya ikhlas pamrih. Karena kalau ikhlas itu murni, gak ada campuran niatan apapun. Murni karena Allah, gak bercampur dengan niatan apapun. Tapi ikhlas, rahasia di dalam rahasia. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Saat mulut kita mengatakan, aku mau udah ikhlas, tapi kita mengungkit lagi, ini kita masih jauh dari ikhlas. Saat ada orang mengatakan, saya sudah zuhud sama dunia, lihat baju saya, pakainya koko terus,